Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran hari ini masih tema 1, subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang ketiga. Mari kita awali dengan berdoa dan mengambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi. Syukur dan terima kasih atas nafas yang boleh kami rasakan hari ini. Sebagai rasa syukur, Engkau masih memberikan kesempatan kami hidup. Akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Nyanyi bersama-sama ya, Nana. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, mengenal berbagai macam bunga, SPDB menggambar mosaik, dan matematika masih membagi bilangan. Ayo membaca anak-anak, bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Dan Indonesia sendiri memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Anak-anak bisa melihat gambar yang ada di bawah layar kita. Bunga melati yang berwarna putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan yang ada di tengah disebut dengan bunga puspa pesona. Dan yang paling kiri kita, bunga Rafflesia arnoldi yang disebut dengan puspa langka. Inilah anak-anak, kita bisa melihat bahwa bunga itu mempunyai banyak fungsinya, banyak manfaatnya untuk kegiatan manusia. Rumah kita akan lebih asri kalau ada vas bunga yang ada di ruang tamu atau di kamar tidur kita. Orang yang sedang ada perkawinan, hajatan, orang yang punya kerja, biasanya akan dipakai juga bunga berwarna-warni. Orang meninggal pun juga membutuhkan bunga.
bunga mawar, bunga melati. Sehingga bunga memang banyak digunakan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia. Tadi untuk apa anak-anak? Untuk vas bunga memperindah rumah kita, untuk pernikahan, untuk ungkapan bela sungkawa, juga menggunakan rangkaian bunga. Maka banyak orang yang menanam bunga dan kita sering juga menjumpai toko bunga. Toko yang khusus menjual bunga dan juga pasar bunga. Anak-anak, coba kamu perhatikan. Yang nomor 1 itu bunga apa ya anak-anak? Iya, bunga tulip. Bunga negara Belanda. Di bawahnya bunga mawar. Ya, kemudian, nah inilah yang disebut dengan bunga nasional Indonesia. Tadi apa anak-anak yang warnanya putih kecil berbau wangi? Bunga melati. Bunga melati sering disebut bunga apa tadi? Disebut apa? Puspa bangsa. Kemudian yang kedua adalah bunga anggrek bulan. Disebut apa anak-anak? Puspa pesona. Dan yang terakhir bunga apa tadi? Rafflesia arnoldi yang disebut dengan puspa langka. Anak-anak, kemarin kita juga sudah membuat hastakarya atau berkaitan dengan prakarya menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung, yaitu karya gambar mosaik yang kemarin menggunakan bahan buatan kertas berwarna. Sekarang tugas kamu masih membuat prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung atau mosaik ini sekarang dengan bahan alami. Kalau kemarin dengan bahan buatan kertas, sekarang memakai bahan alami. Salah satu bahan alami yang digunakan adalah berupa biji-bijian. Maka gambar ini kamu rancang kembali, kamu gambar, kemudian kamu tempel dengan biji-bijian. Kalau di daun warnanya hijau, kamu boleh menggunakan kacang hijau. Sedangkan bunganya, kamu bisa menyesuaikan warnanya seperti yang ada pada layar kalian. Ada contohnya, bunga warnanya merah, di tengahnya kuning, kemudian batangnya coklat, kemudian daunnya hijau. Kamu boleh berkreasi untuk membuat mosaik ini dengan bahan alami biji-bijian. Anak-anak, kita kembali masih berkaitan dengan pembagian. Masih ingat bahwa pembagian akan lebih mudah kalau dikerjakan dengan cara bersusun. Ibu memetik bunga mawar. Bunga yang dipetik ibu ada 140 tangkai. Ibu akan mengikat bunga itu menjadi 3 ikatan yang isinya sama banyak. Setiap ikatan bunga mawar ada berapa tangkai? Kalau kita menemukan soal cerita, maka kamu harus melihat angka yang ada di sana. Sejumlah 141 bunga mawar, kemudian makan diikat menjadi 3 ikatan, berarti 141 dibagi menjadi dengan 3. Sekali lagi, 141 dibagi dengan angka 3. Inilah
cara pembagian yang kemarin. Kita ambil satu angka. Angka di depan itu ratusan itu 1. 1 itu lebih kecil dari 3. Maka tidak bisa kita bagi. Maka mengambil angka di belakangnya. Sehingga kita mengambil 2 angka. 1 dan 4. 14. Dibagi 3. Kita mencari perkalian 3 yang hasilnya kurang dari 14. Maka mendapatkan angka 4 ditulis di atas garis. Kemudian 4 kali 3 sama dengan 12 dituliskan di bawah angka 14 secara urut. Kemudian kita kurangkan. 1 dikurangi 0 berarti itu hanya diturunkan, tetap 1. 4 dikurangi 2 ada 2. Kemudian hasilnya 21. 21 dibagi 3. Mencari perkalian 3 yang hasilnya 21. Kita mendapatkan angka 7. Dituliskan di samping angka 4 di atas garis, kemudian 7 dikali 3 sama dengan 21, ditulis di bawah angka 21, dikurangi 21 hasilnya 0. Ingat, kalau hasilnya 0 berarti pembagian itu telah selesai. Tugas kamu anak-anak, selain membuat mosaik dengan biji-bijian, yaitu mengerjakan LKS halaman 107 matematika, A nomor 3 dan 4, B nomor 2 dan 3, C nomor 3 dan 4. Mohon ditulis dengan caranya. Jadi, meskipun A itu hanya memilih ABC, tetapi kamu mengerjakan dengan cara bersusun. Ya, anak-anak, dikerjakan dengan caranya seperti contoh tadi. Refleksi hari ini. Siapa yang punya tanaman bunga di rumah? Bagaimana caranya supaya tanaman bunga tidak mati? Dan sebagai aksi, anak-anak di rumah membantu orang tua merawat tanaman dengan menyiram setiap hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu karena Engkau mendampingi kami dari awal hingga akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami peroleh bisa kami gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kami dengan penuh semangat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan hari ini. Tuhan memberkati.